Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi al-ghafurur walhamdulillahi al-wasi'il alim. Innahu bil fadlil azim. Wa afdhalus salati wa atammat taslim ala sayyidina wa nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-munazzal alaihi fi dzikril hakim wa innaka la ala khuluqin azim wa ala ali baitihi wa khulafaihi wa ashabihi jiwaruhu fidarin na'im amma ba'd. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, para muslimah yang Masya Allah, di kesempatan pagi hari ini Allah tidak hanya memberikan kepada kita takdir yang istimewa, bisa berkumpul, bermajelis, bersama-sama bertolakul ilmi, itu takdir yang istimewa. Tapi di hari ini yang tidak biasanya, Masya Allah ya, semuanya kehujanan. Akhirnya mantelnya kepake pagi-pagi. Karena biasanya cuma siang, sore gitu ya, atau malam, ternyata ini pagi. Sejak jam 6:30 ya Bu. Masya Allah. Terus ternyata rata. Ini nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Karena baginda Nabi itu selalu mendidik umatnya, mendidik kita agar bisa memiliki perasaan yang selalu positif. Hujan yang kadang agak menyebalkan, mau berangkat kerja kok hujan, mungkin sudah rapi, mau pengajian dan sebagainya gitu. Dalam hati kita mungkin ada rasa kurang pas lah, masa hujannya jam segini gitu. Tapi Rasulullah mendidik kita, hujan itu adalah rahmat. Huwallazi anzala minas sama'i ma'an. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkan kepada kita hujan dari langitnya. Alhamdulillah, Allah membasahi tubuh kita, memberikan kesempatan kepada kita di tengah-tengah hujan. Min mustajabati dakwah. Jadi kalau pas hujan turun itu tidak peduli musim hujan ataupun mungkin seharusnya musim kemarau tapi kok hujan, itu berarti waktu mustajab untuk berdoa. Mudah-mudahan tadi ketika kita kehujanan, ketika kita masih pakai mantel, sempat untuk berdoa. Ya. Ini waktu mustajab. Ya. Utlubu mustajabati da'wat fi salasah. Baginda Nabi memberikan kepada kita, bersungguh-sungguhlah mencari waktu mustajab yang ada pada 3 kesempatan. Salah satu kesempatannya itu adalah inda nuzulil ghais, kata baginda Nabi, ya, ketika hujan pas turun-turunnya, ketika kita kehujanan, Insya Allah, ya. Tapi kalau kita naik kendaraan mobil dan kehujanan gimana? Kan tetap waktunya gitu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam kita haturkan, kita langitkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah, Rasul yang teramat mencintai kita, selalu memberikan nasihat-nasihat yang terus terjaga, sudah bertahan nasihat beliau sejak 1400 tahun yang lalu, dan kita meyakini apa yang baginda Nabi sabdakan akan terus terjaga di tengah-tengah umatnya lewat lisan hamba-hambanya yang soleh dan solihah. Panjenengan
dari sini dapat satu hadis dari Rasulullah, keutamaan apa, kita sampaikan, kita ajarkan, kita kenalkan kepada teman-teman kita yang lainnya. Masya Allah, itu salah satu yang membuat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahagia. Jadi kalau kita itu ingin dapat kesempatan membersamai Rasulullah di surganya, salah satu yang paling baginda Nabi sukai itu man ahya sunnati faqad ahyani. Barang siapa yang kita hidupkan sunnah Nabi, ya, maka sungguh telah menghidupkan. Salah satu sunnahnya apa, Bu? Kalau hujan, selain tadi doa, selain tadi menggunakannya untuk berdoa, kalau pas hujan turun jangan lupa membaca Allahumma shayyiban nafi'an. Insyaallah ya, semuanya hafal, semuanya bisa mempraktekkan. Allahumma ya Allah shayyiban. Ya, shayyiban itu maknanya istimewa. Curahkanlah, turunkanlah air hujan shayyiban nafi'an, yang bermanfaat. Kita sama-sama boncengan, kita yang di depan karena paham doa ini, ya Allah, Allahumma shayyiban nafi'an, berharap hujannya itu manfaat, maka hati kita bisa lebih tenang menerima takdir hujan yang Allah berikan. Tapi mungkin teman kita yang kita bonceng justru malah menggerutu, malah ngeluh, ya, grundel, gitu. Ya, akhirnya baginda Nabi justru memberikan peringatan, ya. La tasubutah, janganlah kita itu mengeluhkan tentang cuaca yang berganti-ganti, karena Allah lah yang menurunkannya. Ini pesan Rasulullah, ya, hati kita terus positif, cuaca yang berubah-berubah dinikmati saja. Para muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jenengan mungkin tadi hadir ke majelis ini, ke gedung wanita umat Islam, berangkatnya dari rumah. Ada yang berangkat dari rumah, Bu? Ya. Nanti habis ini mau jalan-jalan atau langsung pulang? Kesel. Ya. Itu keinginan kita, berangkat aktivitas mengawali hari dari rumah, selesai juga pengennya pulang ke rumah. Rumah itulah rumah yang salah satu Allah berikan nikmat kepada kita. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, di kesempatan ini kita coba mengangkat tema tentang rumah yang bersinar dengan cahaya iman. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat itu berbeda-beda, tapi salah satu nikmat yang paling spesial, tidak cuma spesial karena Allah yang ngasih ke kita, tapi nikmat ini juga salah satu nikmat yang paling diimpikan oleh semua orang, memiliki rumah yang nyaman untuk tempat tinggal kita. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau sudah memberikan kepada hambanya itu nikmat rumah, seringkali kita itu kan kalau mikir rumah itu nyaman, standarnya apa, Bu? Ya, bersih, ya, enggak bocor, pas udan bocor ya terocok ya susah, bebas banjir, ya itu, nah, luas, nah, macam-macam lah gitu. Tapi seringkali ya, apalagi kalau semua zaman lah, zaman panjenengan itu punya standar rumah impian gitu. Kalau orang Jawa dahulu rumah standarnya rumah orang Jawa apa? Joglo, tapi depannya nanti ada pendoponya juga dong. Tapi kan gak banyak rumah yang punya kayak gitu. Udah punya rumah joglo saja sudah cukup. Limasan karena ukurannya sangat besar. Lalu anak-anak zaman saya, generasi milenial apalagi Gen Z, dapat warisan rumah bayi limasan. Jual.
Gitu. Nek rayo direnovasi, robohkan, ganti model anyar, minimalis lah atau model apalah, gitu toh. Ternyata setiap zaman semua orang itu ingin punya rumah, tapi pilihan desainnya, gayanya beda-beda. Mbahnya itu sudah bilang jangan dirobohkan, ini kayu jati mahal. Lah anak sekarang nggak pakai kayu jati ya. Dibelikan oleh orang tuanya lemari jati yang sudah mebel, ukir-ukiran puluhan tahun awet gak dirayati, dikasihkan ke anak-anak kita yang generasi Z ini. Mau enggak? Milih cari kemanalah yang modelnya keren, simple, bahkan mungkin plastik saja enggak apa-apa ya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, setiap masa, setiap generasi itu selalu ingin punya rumah, tapi menurut seleranya masing-masing. Nah inilah yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyampaikan kepada kita ya, dalam firman-Nya surat An-Nahl ayat 80, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Kita ayat ini cukup panjang, di ayat An-Nahl ayat ke-80 ini sekian banyak nikmat yang semua orang inginkan. Allah sebutkan manusia, nikmat yang paling diharapkan, impian yang paling diinginkan, yang paling tinggi dan biasanya paling mahal. Apa itu? Rumah. Ya. Setelah itu Allah menyebutkan pakaian dan juga kendaraan dan seterusnya. Tapi kita coba lihat potongan yang pertama saja. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Dan Allah menjadikan bagi kalian rumah-rumah kalian sebagai tempat tinggal. Jamaah yang dimuliakan Allah, buyut itu bukan buyut, buyut ya. Baitun buyutun itu artinya apa Bu? Rumah. Betul. Maka ada istilahnya baitul mal, rumah harta. Baitullah rumah Allah, baitul mal rumah harta atau tempat untuk menyimpan harta. Ya, kalau bahasa sekarang berarti baitul mal wa tamwil. Tuh, bagaimana harta kaum muslimin itu dikelola, disalurkan, ya, dikembangkan biar semakin bermanfaat gitu. Nah, kita itu selalu bercita-cita memiliki rumah gitu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan rumah yang istimewa itu rumah yang mana? Sakanan. Sakanan itu artinya tempat tinggal tapi mendatangkan ketenangan. Maka kalimatnya apa Bu? Sakinah. Ya, sakinah itu tenang. Rumah itu semua orang bisa punya rumah, tapi kira-kira tenang nggak dia tinggal di rumah itu? Nah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu demikian bijaksananya. Ya, jangan sampai kita mencita-citakan rumah yang sesuai dengan keinginan kita. Sudah jadi setahun kemudian tren catnya ganti. Ya, kok kayaknya nggak puas ya kalau catnya warna putih. Ya, wah tahun berikutnya diganti cat warna apa Bu? Nah, biasanya tiap tahun itu namanya cat itu trennya gonta ganti. Ya, dulu kita biasa saja. Mbah-mbah kita dulu nggak repot ya, gitu. Karena rumahnya nggak perlu dicat. Sekarang ganti, nanti mungkin hijau, wah sudah nggak tren ini, gitu. Ganti lagi lah warnanya krem, terus begitu. Jadi kalau kita memperturutkan keinginan kita, terus memikirkan desain tentang rumah, nggak akan pernah ada habisnya. Interior, mebelnya nggak akan ada habisnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu
sifatnya al-hakim, bijaksana. Di antara kebijaksanaan Allah bukan tentang rumahnya, tapi tentang ketenangannya. Nah ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita perlu hadir ke majelis ilmu itu untuk bisa menghadirkan ketenangan dalam rumah. Ada yang orang yang kalau urusan kenyamanan manusia itu nggak perlu diajarin. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kata Rasulullah. Kalau standar rumah nyaman, kita manusia itu nggak perlu diajarin. Kita lebih paham. Rasulullah pun kalah ilmunya kalau urusan rumah nyaman, gitu. Ya. Lah rumah Rasulullah itu beliau nggak pernah nyebut rumah beliau itu rumah loh, hujrah. Hujrah itu apa? Kamar. Ya. Hujrah itu kamar. Panjenengan yang mungkin berkesempatan untuk datang museum Nabi di Madinah, kan biasanya kalau umroh juga diajak jalan-jalan ke museumnya Nabi. Mungkin kita terkejut, ya Allah, rumah Rasulullah itu kayak apa ya? Kayak kos-kosan dengan kamar mandi di dalam kamar cuma satu tok. Ya, semua pernah mengalami masa-masa sulit kayak gitu, Bu? Alhamdulillah saya juga pernah ngalamin. Ya, itu sekeluarga cuma kamar satu, kamar mandi satu, ya. Ini pokoknya ngekos gitulah. Jadi hujrah yang dimaksud rumah Rasulullah ketika beliau tinggal di Madinah itu yang mirip kos-kosan kayak kita sekarang 3x3. Seperti itu. Tapi kira-kira itu menurut kita nyaman apa enggak, Bu? Oh iya, benar. Ya apa? Tapi yang pasti bagi Rasulullah, kalau dibilang nyaman itu juga nggak nyaman loh. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu pernah masuk ke rumah Rasulullah. Ya, karena Umar itu mertuanya Rasul. Rasul itu menikahi putri Umar yang namanya Sayyidah Hafsah, Siti Hafsah. Masuklah Umar bin Khattab ke rumahnya Rasulullah, melihat Rasul sedang tidur siang. Bangun-bangun dari ranjangnya, ada di punggung Rasulullah itu. Jadi Rasulullah itu ya karena kalau tidur tuh kadang ya lepas pakaian, Bu. Sebagaimana bapak-bapak sekarang kayak sumuk. Lah kan kalau dari pusar ke atas punggung itu kan bukan aurat bagi laki-laki, gitu, ya. Jadi Rasulullah kalau di dalam rumah begitu, ya, panas di Arab nggak ada AC zaman beliau. Ya, beliau tidur siang, bangun-bangun karena ada Umar bin Khattab bertamu, bangun dari tidurnya itu melihat punggung beliau itu, ya, diranjangnya cuma sekedar pakai tikar, gitu, ya. Mungkin zaman sekarang itu sudah jarang ngalamin kayak gitu. Tidur di masjid terlalu nyaman karena sudah karpet semua. Ada masjid-masjid dulu itu kan sempat ngalamin cuma pakai tikar ya, Bu, ya. Bangun-bangun itu ada ya bekasnya. Gitu. Maka Umar bin Khattab kemudian bertanya, ya Rasulullah, bukankah engkau telah dibukakan oleh Allah semua pintu-pintu perbendaharaan dunia, kekayaan dunia? Ya, maka kemudian Rasulullah itu jawabannya sederhana. Kenapa aku harus mempedulikan segala kenikmatan kenyamanan dunia sementara Allah menjanjikan yang lebih nikmat di akhirat? Kita memang bukan seperti Rasul. Alhamdulillah kita bukan Rasulullah. Anak kita Rasul, keluarganya Rasul, disuruh standar hidup kayak gitu apa enggak? Ngeluh saja. Alhamdulillah kita manusia biasa hanya emasnya itu ya. Itu Masya Allah, ya. Hujrah, rumah Rasulullah cuma itu. Tapi kalau ditanya Rasulullah tenang tidak? Tenang sekali. Sampai wafatnya beliau itu rumahnya begitu. Ya, yang sekarang dijadikan makam Rasulullah itu kan bukan rumah beliau. Hujrahnya Sayyidah Aisyah. Ya, hujrahnya Sayyidah Aisyah.
Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghadirkan ketenangan di rumah itulah yang diharapkan oleh Allah. Ya, salah satu yang bisa kita kerjakan, kita lakukan untuk menghadirkan ketenangan, kita perlu mengundang ya sumber ketenangan bagi seorang hamba. Di antara sumber ketenangan bagi seorang hamba itu, rumahnya adalah rumah yang selalu menjadi tujuan dikunjungi oleh para malaikat. Ini jamaah yang dimuliakan Allah. Ya. Kadang kita itu kan berharap punya rumah yang cukup baik, desainnya mungkin menarik, agak luas. Gitu. Ya, bahasa anak sekarang mungkin rumahnya dibikin biar lebih estetik, ya, atau apalah bahasa sekarang itu, ya, antum a'lamu bi umuri dunyakum, standar nyaman kita itu bermacam-macam, sofa harus begini, ya, kursi harus seperti ini, kipas saja mungkin nggak cukup, terus kalau mengikuti standar kenyamanan setiap zaman berubah-berubah. Tapi pernahkah kita berpikir rumah kita ini banyak orang tertarik pengen berkunjung ke rumah kita, selalu berharap setiap tamu yang datang ke rumah kita itu bahagia, berkesan. Syukur-syukur kalau pas sudah bertamu ke rumah kita, saking berkesannya itu tanya, ini lukisan beli di mana? Rekomendasinya lampu yang kayak gini tuh di mana? Kita kan kadang seneng ya dapat pertanyaan-pertanyaan seperti itu tentang rumah kita. Pernah nggak kita kepikiran tamu yang datang ke rumah kita itu malaikat? Anak Israel itu kan datangnya kapan nggak ngerti, ya, nggak perlu diusahakan, nggak perlu diundang. Tapi kalau malaikat yang lain itu loh, Bu, malaikat itu kata para ulama, ya, maka kita itu kan diminta dalam rukun iman kita. Rukun iman ada 6. Rukun iman yang pertama iman kepada Allah, yang kedua apa, Bu? Malaikat, bukan Rasul. Rasul malah nomor 4. Ya, setelah Allah kedua malaikat, ketiga kita. Kenapa malaikat itu justru diletakkan pada nomor 2? Karena hidup kita sebagai hamba, sebagai manusia sebetulnya tidak akan pernah terlepas dari hubungan kita dengan malaikat. Hanya seringnya kita ngerti, oh malaikat jumlahnya cuma 10. Nggak ada itu malaikat yang tugasnya datang ke rumah. Nah ini ya kekeliruan kita seperti itu, ya. Ternyata mas jamaah yang dimuliakan Allah, malaikat itu jumlahnya luar biasa. Kita hadir ke majelis ilmu ini setiap harinya, ya, enggak sebagai gambaran. Baginda Nabi itu pernah menyampaikan dalam salah satu hadisnya, ketika seorang muslim dia mengunjungi saudaranya yang sedang sakit. Ada teman kita yang hari ini sakit tuh, ada, ya, yang kita dengar kabarnya, ya, dia sedang dirawat di rumahnya atau mungkin sedang dirawat di rumah sakit, ada, gitu. Pasti ada ya, gitu. Ya, pasti ada. Gitu. Atau kalau memang nggak ada, kayaknya nanti sebelum pulang mampir PKU dulu lah. Ya, itu kan semua itu kan saudara kita sesama Muslim misalnya, toh, gitu. Ya, itu kata Rasulullah, ketika seorang Muslim menjenguk saudaranya, dia berangkat pagi-pagi jenguk saudaranya, cuma sebentar bacakan doa Allahumma shfi, ya, maka doa mendoakan orang sakit itu kan sebetulnya pendek, tapi kalau mau dibikin panjang ya enggak apa-apa, baca Al-Fatihah, baca surat ini gitu. Tapi nanti lama-lama susternya, Bu, waktu jenguk habis. Ya, maka Rasulullah itu mengajarkan adab menjenguk orang sakit itu jangan lama-lama. Penting doanya sama oleh. Kok dari dulu di Indonesia itu selalunya pisang ya? Mau nggak ada buah lain? Karena Masya Allah Bu, ya, saya itu baca sejarah itu, pisang itu
Kalau telur itu kata ahli gizi itu superfood. Ya, makanan super itu telur, harganya murah tapi nilai proteinnya tinggi. Gak perlu beli, kalau sudah punya ayam beberapa ekor pun juga bisa menghasilkan. Lah kalau buah yang super itu pisang, sekali tanam gak perlu diurus nanti yang berbuah lagi. Dipanen satu nanti juga sudah mati sendiri, gak perlu diketok kalau memang benar-benar males. Ya, pisang. Harganya murah, jenisnya banyak, macam-macam. Kalau bosan dibikin buah, dibuat makanan juga bisa. Kayak santri saya dari Sulawesi, dapat pisang, diapain Bu? Digoreng, dicocol pakai sambal. Orang Sulawesi. Orang Sulawesi itu, Bugis sekitar situ. Pisang dibikin sambal. Orang Jawa kepikiran nggak pisang dibikin es, tapi orang Sulawesi ada pisang hijau. Ya. Es pisang hijau. Bagi kita enak. Awal-awal denger kan ya aneh. Ya. Nah, itu pisang itu ya super itu. Makanya ya jenguk, pisang macam-macam. Dan mudah. Nah, Rasulullah itu nyampaikan, kita jenguk orang yang sakit saja, kita jenguk sebentar, kemudian mengucapkan doa Allahumma shfi, semoga Allah memberikan engkau kesembuhan. Habis itu pulang, apa kata Rasulullah? 70.000 malaikat mendoakan. 70.000, padahal ukuran kamar rumah sakit berapa sih? 70.000 malaikat itu stadion mana? 70.000. Kira-kira muat enggak Bu kalau itu, kalau bayangan kita malaikat itu bentuknya seperti manusia, remuk rumah sakitnya. 70.000 ikut jenguk. Tapi Rasulullah menyampaikan 70.000 malaikat itu mendoakan kebaikan bagi kita sejak pagi kita menjenguknya sampai nanti sore. Kalau jenguknya malam, karena rata-rata kan jam besok gitu ya. Kalau nggak pagi atau malam. Malam, ya. Kalau kita jenguknya itu sore, malaikat akan mendoakan dia sampai pagi. 70.000. Ini berarti malaikat yang tugasnya apa, Bu? Apa malaikat Israel? Ya, ini malaikat pembawa rahmat. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus mengusahakan rumah yang sudah kita buat senyaman mungkin, semenarik mungkin, ya, kita lengkapi dengan semua kenyamanan yang kita inginkan. Jangan sampai banyak tamu yang datang dan kagum dengan rumah kita, tapi malaikat justru tidak pernah hadir ke rumah kita. Ini keadilan yang Rasulullah SAW ajarkan, ya. Karena nggak semua orang punya rumah yang bisa memiliki tempat tinggal yang bagus. Tidak semua orang rumahnya itu bisa menjadi tamu itu berdatangan. Tapi semua orang, semua hamba Allah memiliki kesempatan rumahnya selalu didatangi oleh para malaikatnya. Ada satu kisah yang diceritakan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam salah satu hadis. Ini menceritakan tentang pengalaman menarik yang pernah dialami seorang sahabat. Nama sahabatnya itu sahabat Usaid bin Hudayr. Agak asing mungkin namanya, tapi ini diceritakan dalam hadis sahih. Sahabat Usaid bin Hudayr ini sebagaimana halnya kita, Bu, seorang muslim yang jatuh cinta dengan Al-Quran. Ya, kita semua insya Allah orang-orang yang sudah jatuh cinta dengan Al-Quran. Al-Quran ada 114 surat. Bukan surat cinta dari Allah. Kira-kira kita itu jatuh cinta pada surat yang mana? Hah? Surat favorit, kan? Ya. Makanan itu banyak, tapi kalau kita ditanya makanan favorit, masa ya banyak? Paling ya 1, 2, atau 3 lah.
teh jumbo di Solo itu banyak. Teh jumbo yang paling kita cocok, favorit merek apa? Gitu? Ya. Surat dalam Al-Quran itu banyak. Masa nggak ada yang favorit satu pun? Al-Ikhlas, Al-Kausar, Trikul, ya. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Dua alam. Oh, alam nasroh laka sodroh, terus sama apa? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Masya Allah ya, ada istilah dua alam. Alam nasroh sama alam taro. Baru tahu ya. Masing-masing kita punyalah surat favorit. Karena memang cara Allah itu begitu. Kita sudah jatuh cinta dengan Al-Quran. Lah ibaratnya kalau panjenengan suka sama lagu-lagu. Satu album itu isinya berapa, Bu? 1000 isi lagu apa? Ya. Misalnya 12 gitu. Kan pastikan hanya satu atau dua, toh. Sama juga Al-Quran. Al-Quran 114 surat. Masa nggak ada yang favorit sama sekali? Ada sahabat yang favoritnya itu Al-Ikhlas. Bukan karena hafalnya cuma Al-Ikhlas, tapi memang sahabat ini demikian paham dengan kandungan surat Al-Ikhlas, akhirnya dia jatuh cinta dengan surat Al-Ikhlas. Ditunjuk jadi panglima perang, ditunjuk jadi imam sholat maghrib rokaat pertama, rokaat kedua, isya rokaat pertama, rokaat kedua, sholat subuh rokaat pertama, rokaat kedua, yang dibaca apa, Bu? Al-Ikhlas. Lah kalau dia panglima perang, perangnya sebulan, sholat sekian kali yang dibaca surat Al-Ikhlas, yang sebel siapa? Makmumnya. Maka sahabat ini dilaporkan ke Rasul, ya Rasul, saya nggak cocok dengan panglima ini. Kalau dia ngimamin kok tilawahnya cuma surat Al-Ikhlas terus. Ya. Itu sahabat. Ya, emang namanya manusia itu ya macam-macam. Dapat imam bacanya surat pendek sebel, dapat imam kayak namanya sahabat Mu'adz bin Jabal sekali ngimamin yang dibaca surat An-Nisa, sholat isya lagi, iyo protes, ya. Protes juga di sana. Nah, tapi kalau sahabat kita ini Usaid bin Hudayr, dia favoritnya itu surat Al-Baqarah. Ya, aneh ya Bu ya. Favorit surat Al-Baqarah. Jangan husnudzon dulu. Mungkin hanya suka 5 ayat pertama. Ya. Ya kan masuk Al-Baqarah. Sahabat ini sukanya surat Al-Baqarah. Dia terus itu. Jadi kalau sholat qiyamul lail yang dibaca surat Al-Baqarah, dan sahabat ini punya kebiasaan. Kalau sudah selesai sholat isya, pulang ke rumah, dia tidurin anak laki-lakinya yang masih bayi itu sambil dimurotalin. Bukan nyetel murotal, tapi dimurotalin. Kembali kalau zaman kita ya, setelin murotal. Bapaknya HP nabi. Enggak, tapi dia bacakan. Anaknya yang masih kecil itu dibacakan surat Al-Baqarah sampai tertidur. Itu kebiasaan dia. Karena jatuh cintanya pertama kali dengar firman Allah ini Al-Baqarah. Umar bin Khattab itu jatuh cintanya pertama kali itu sama surat Toha. Karena dia benar-benar masuk Islam barokah mendengar surat Toha. Ya. Ada non-muslim misalkan, dia jatuh cintanya sama surat Al-Kafirun karena dibilang kafir kamu. Bagus ini Qurannya. Jadi beda-beda. Nah sahabat ini jatuh cintanya dengan surat Al-Baqarah. Ditilawahkan, putranya ditilawahkan sampai pada satu malam. Ya, rumah beliau itu, rumahnya Usaid bin Hudayr itu rumah yang sederhana. Ini rumah, ruangan utama, kamar, begitulah. Belakangnya itu kandang kuda. Ini masih saya pernah ketemu ya di zaman mondok itu
ada namanya dakwah ke kampung-kampung itu kita disambut sama jamaah pengajian, monggo Ustaz. Pinara disuguhinnya ayam macam-macam gitu kan, nikmat itu. Tapi pas sampingnya ruang tamu, sampingnya kandang sapi. Masih pernah ketemu kayak gitu, Bu? Saya ketemu tahun 2002-an. Masih ada di desa. Udah lantainya masih tanah, tapi masya Allah, itu masya Allah itu udah situ. Jadi kita makan gitu, suara sapi loh. Bagi masyarakat desa itu sapi itu kan harta berharga. Ya, itu nek kebakaran, anak pon melayu dewi sapi baru bujang. Ya memang itu harta berharga. Gitu. Maka begitu sedihnya warga itu kalau kehilangan, ya rumahnya sahabat Ustaz tuh mirip-mirip kayak gitulah. Ini ruangan utamanya, tempat dia tidurin anaknya, belakangnya itu kandang kudanya. Ketika dia membaca surat Al-Baqarah, di dalam hadis diceritakan, baina huwa yaqra'u minal laili surat Al-Baqarah. Di malam itu dia membaca surat Al-Baqarah seperti biasa. Tapi ada peristiwa yang berbeda. Setiap dia baca surat Al-Baqarah, kuda yang biasanya tenang, kali ini kudanya itu berontak. Dia berhenti baca, kudanya ikut tenang. Dia baca lagi, kudanya berontak. Ya. Kira-kira ada apa itu? Bukan setan, malaikat datang. Ya, jadi jamaah yang dimuliakan Allah, kata Rasul, hewan yang paling sensitif, paling peka dengan kedatangan malaikat itu kan hewan yang paling, makhluk yang paling peka itu kan hewan. Kita itu kadang nggak terlalu merasakan. Ya, maka dalam riwayat kan diceritakan malaikat pembawa rahmat itu tidak akan mau memasuki rumah yang di depannya ada seekor anjing. Karena malaikat itu sensitif, tak suka. Ya, nah kudanya berhenti. Akhirnya Ustaz itu penasaran kenapa kudanya ini begini. Dia buka pintu rumahnya, dia lihat ke langit. Ternyata dari langit itu ada cahaya seperti lentera, semakin mendekat, semakin mendekat. Setiap dia baca surat Al-Baqarah, mendekat lagi cahayanya. Dan perasaan sekian kali baca surat Al-Baqarah yang mulai aman-aman saja, tidak ada peristiwa yang aneh-aneh. Kok ini aneh? Akhirnya dia ketakutan juga. Sudahlah, selesai baca surat Al-Baqarahnya. Gitu. Tapi dia tuh masih bingung, itu peristiwa apa, fenomena apa. Pagi harinya, selepas sholat berjamaah subuh dengan Rasulullah, Ustaz bertanya, ya Rasul, tadi malam aku mengalami hal-hal yang seperti ini. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, tilkal malaikah danat lisaudika. Ustaz, yang kamu alami tadi malam itu cahaya terang yang mendekat mengarah ke rumahmu, yang membuat kudamu itu ikut berontak, ya, itu adalah malaikat. Malaikat itu danat lisautika, ya, penasaran ingin menyimak tilawahmu. Jamaah yang dimuliakan Allah, bukan karena suaranya Ustaz itu merdu, tidak. Di kalangan para sahabat, Ustaz itu tilawahnya biasa-biasa saja. Dia bukan kalangan penghafal Al-Quran, bukan kalangan qori yang suaranya sangat merdu, bukan langganan imam di masjidnya, bukan. Ya umumnya kita lah. Berapa banyak sih orang yang punya suara merdu? Kan sedikit. Kalau semua merdu jadi penyanyi semua. Ya. Itu suaranya biasa saja. Kalau sahabat-sahabat yang merdu suaranya mah sahabat Ibnu Mas'ud, sahabat Abu Musa al-Ash'ari yang dikatakan Rasulullah, wahai Abu Musa, engkau dikaruniakan salah satu serulingnya Nabi Daud. Karena kalau Nabi Daud itu tilawah, pohon ikut menyimak, gunung ikut menyimak, hewan-hewan ikut menyimak. Maka Rasulullah itu guru tilawah beliau malaikat Jibril. Tapi kalau dengar Abu Musa al-Ash'ari, tapi kalau Rasulullah hatinya itu sedang butuh tilawah, dipanggilnya Abu Musa. Abu Musa, bacakan surat untukku.
Ya Rasul, bukankah Al-Quran diturunkan kepadamu? Kenapa aku harus membacakan untukmu? Gitu. Karena suaramu itu merdu. Ya, suaranya Abu Musa merdu, tapi suaranya Ustaz biasa saja. Ya mirip-mirip kebanyakan kita lah. Ya. Dan natli sautika, ternyata malaikat itu tertarik bukan pada merdunya tilawah kita, tapi tertarik pada keikhlasan kita dan kecintaan kita terhadap ayat yang kita baca. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pilih satu surat favorit. Pastikan itu selalu menjadi zikir harian kita. Karena semua ulama sepakat zikir yang paling istimewa adalah tilawah Al-Quran. Tilawah Al-Quran yang paling istimewa ketika kita tilawah tanpa melihat mushaf. Berarti kita harus punya hafalan salah satu surat. Ya. Al-Baqarah saya siap menghafal Pak Ustaz. Siap. Ya, ayat 1 sampai 5 ayat istimewa. Maka kalau buka mushaf kan mesti ketemu toh. Al-Fatihah sampingnya Al-Baqarah 1 sampai 5 ya. Kurang kalau cuma 1 sampai 5, ayat 1 sampai 5 tambah 3 ayat terakhir. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih. Sampai terakhir ya. Terus tambah lagi ayat kursi. Itu ayat yang sangat istimewa. Nah, ini dibaca di mana? Kenapa Al-Baqarah itu harus kita istimewakan? Karena Al-Baqarah kata baginda Nabi SAW, ya, kalau kita baca malaikat mendekat, kalau kita baca setan akan menyingkir dari rumah kita. Baginda Nabi SAW menyampaikan dalam salah satu hadis sahih, Inna syaitana yang firu minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sungguh setan-setan itu akan menyingkir dari rumah. Yang firu itu berarti apa ya? Lari terbirit-birit. Nggak cuma sekedar lari terbirit-birit. Minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat apa, Bu? Al-Baqarah. Artinya jamaah yang dimuliakan Allah, surat Al-Baqarah ini juga surat ruqyah. Kita seringnya pahamnya ruqyah itu untuk orang kesurupan. Padahal benda itu juga bisa ditempeli oleh setan. Salah satunya apa? Rumah. Ya, karena setan itu pastinya itu ingin mengganggu kita. Rumah rasanya itu biar gak tenang, sumuk, gak nyaman. Keluarganya kemudian sering konflik, anak-anaknya sering sakit. Perasaan standar kesehatannya sudah bagus loh. MCK ada. Nah, kita dulu kan sempat mengalami zaman-zaman Orde Baru itu kan sosialisasi MCK tau Bu. Ya sekarang udah gak ada itu, semalam udah ada MCK. Ya. Sakampung dan di Siji, di Solo masih ada loh beberapa tempat itu WC umum untuk satu RT itu ya. Ada itu Purwosari, Pasar Kliwon, Panceng masih ada Bu, masih ada itu. Sangkrah itu masih ada. Ya. Tapi kok hati kita masih kurang nyaman di rumah itu. Jangan-jangan bukan sofanya, bukan sarana hiburan dalam rumah itu, bukan kasurnya, bukan bentuk desain rumahnya, tapi hawanya. Ya. Lupa dibacakan surat Al-Baqarah. Karena nggak ada toko mebel yang jual surat Al-Baqarah. Nggak ada. Jenengan panggil konsultan interior rumah, ngasih konsultasi, memberikan saran. Tolong Bu, setelah semuanya itu komplit, barang-barangnya dan sebagainya, kitchen setnya, kompornya, apalah itu, jangan lupa bacakan surat Al-Baqarah. Silakan cari, ada nggak konsultan carakan kayak gitu? Nggak ada. Gitu. Ya. Tapi kalau kita tanya kepada Rasulullah, ternyata tipsnya itu. Ya, bacakan surat Al-Baqarah. Maka kalau saya pernah diundang, ada murid ngaji itu tasyakuran, selupan nek bahasa kita. Ya.
sup-supan. Dikasih tehnya saya minum, air putihnya enggak. Selepas pengajian, selepas nyampaikan materi, saya bacakan doa. Itu yang hadir itu bingung, terus nanti ngobrol. Saya air putih gini. Selesai, saya titip pesan, Mas, nanti tolong airnya ini jenengan percikan ke berbagai sudut rumah. Terus cerita, kok pas banget tak? Kita itu pas pengen bangun rumah itu kayak sering dapat gangguan, pokoknya nggak nyaman lah. Ya, pokoknya nggak nyaman. Gitu. Ini salah satu yang dilakukan oleh baginda Nabi. Maka Rasulullah itu setiap datang ke satu tempat baru, beliau selalu membacakan Al-Quran. Suasananya akan berubah. Suasananya akan berubah. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, pentingnya menyempurnakan kenyamanan dalam tempat tinggal kita dengan membacakan di dalamnya Al-Quran. Karena Al-Quran itu suara favoritnya malaikat. Malaikat akan datang. Bahkan dalam salah satu riwayat, ya, Imam Ibnu Katsir ketika menerangkan dalam tafsirnya itu menyebut, Innal baital ladzi yudhkarullahu fihi, sesungguhnya rumah yang sering diperdengarkan zikir di dalamnya, ya, itu yang zikir bukan murotal, bukan radio ya Bu. Tapi siapa penghuninya? Tuh. Maka Rasulullah tuh sampai memberikan saran, kalau kita sudah sholat jamaah, sholat sunnah ba'diyahnya di rumah, jangan semua sholatnya di masjid. Kenapa? Afdhalu sholatin, sholat yang paling utama, sholat nafilah, sholat sunnah itu dilakukan di rumah. Biar rumah pun juga dapat jatah sebagai tempat kita ibadah, ya, sebagai tempat kita ibadah. Maka Imam Ibnu Katsir di sini menyebutkan rumah yang dibacakan zikir di dalamnya tustaba'u lahu ahlus sama. Di kalangan penghuni langit, yaitu para malaikat, rumah itu kelihatan rumah yang paling bercahaya. Bukan karena lampunya Philips, bukan karena lampunya apa, ya, banyak enggak gitu, tapi bercahaya karena dibacakan Al-Quran di dalamnya. Itu makhluk langit, malaikat-malaikat yang berada di langit itu, wah, rumahnya sangat bercahaya, ya, rumahnya sangat bercahaya. Kama tustada'u nujumus sama'u li ahlil ardh, seperti cahaya terangnya bintang-bintang di tengah malam gelap gulita yang sangat terlihat jelas oleh manusia. Kalau kita lihat langit malam hari semuanya gelap, tapi yang paling terang adalah bintang. Malaikat karena penghuni langit melihat bumi semuanya gelap kecuali rumah panjenengan. Ketika dibacakan Al-Quran, khususnya surat apa Bu? Al-Baqarah, gitu. Ya, khususnya surat Al-Baqarah, gitu. Apalagi kalau surat Al-Baqarahnya dibaca ketika kita sholat. Ya, mudah-mudahan ya semua rumah kita adalah rumah yang terang dengan zikir dan ayat-ayat Allah. Rumah kita adalah rumah yang paling sering dikunjungi oleh para malaikat yang mendoakan rahmat bagi penghuninya. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk memberikan kepada kita dan penghuni rumah kita ketenangan batin dan juga kenyamanan lahir, insya Allah. Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya kita itu membacakan tidak semua, jadi awal Al-Baqarah, akhir, terus ayat kursi, itu sudah termasuk dibacakan surat Al-Baqarah, ya. Karena surat Al-Baqarah itu surat paling panjang. Kita pengen baca semuanya, standar 1 juz panjenengan kira-kira berapa menit Bu? Setengah jam. Setengah jam itu ya ahli itu 40 menit ya, 51 jam, anggaplah 1 jam. Surat Al-Baqarah 3 juz lebih.
2 juz lebih, 2,5. Berarti butuh berapa itu Bu? 2,5 jam ya kemeng. Maka Masya Allah baginda Nabi itu sadar surat Al-Baqarah surat istimewa, maka beliau sebutkan ini loh ayat-ayatnya. Ya, ayat kursi paling utama. Ya, ayat kursi paling utama. Nah, itu sudah termasuk membacakan. Tuqra'u fihi suratul Baqarah. Surat Al-Baqarah sebagiannya ataupun seluruhnya. Gitu. Secara umum sebetulnya semua surat. Karena semua surat, semua ayat dalam Al-Quran pasti istimewa. Tapi ada yang dikhususkan keistimewaannya. Begitu. Ya. Baik, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin memberkahi majelis kita dan kita semua yang hadir menghidupkan Qur'annya maupun sunnah Rasulnya. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna wa masyayikhina wa dhunubal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratana alladhi fiha ma'adina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini, salamatan fid dunya, salamatan fil akhirah, wa afiyatan fil jasadi, wa barakatan fil rizki, wa ziyadatan fil ilmi. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa dhakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Ya Allah ya Rabbana irham lana bil Qur'an, irham baitana bil Qur'an, irham ahlana bil Qur'an, waj'al ahlana min ahlil Qur'an wa barikna bil Qur'an. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.